Halo anak-anak yang terkasih, selamat datang di kelas Matematika Peminatan 3. Nah, selama 1 semester ke depan, Bu Vita akan menemani kalian belajar yaitu tentang Matematika Peminatan 3. Nah, supaya pembelajaran kita pada semester berikutnya dapat berjalan dengan lancar, kita harus membuat kesepakatan dalam proses pembelajaran terlebih dahulu ya. Nah, kali ini ada beberapa hal yang akan Bu Vita sampaikan mengenai bagaimana kesepakatan kita dalam pembelajaran. Untuk itu, perhatikan baik-baik video kali ini. Nah, dalam Matematika Peminatan 3, kita nanti akan membahas mengenai trigonometri lanjut. Di sini akan ada 2 KD. KD yang pertama atau kompetisi dasar yang pertama mengenai persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri di dalamnya meliputi identitas trigonometri akan kita pelajari selama 3 tatap muka. Berikutnya persamaan trigonometri akan kita pelajari dengan 3 tatap muka. Berikutnya, KD yang kedua yaitu adalah penggunaan jumlah dan selisih sudut. Di sini ada rumus jumlah dan selisih 2 sudut, 3 tatap muka. Berikutnya, rumus sudut ganda dan sudut setengah, 3 tatap muka. Rumus perkalian sinus kosinus, 3 tatap muka. Dan yang terakhir, rumus jumlah dan selisih sinus kosinus, 3 tatap muka. Berikutnya, ini karena kita dalam proses seperti ini atau dalam masa pandemi ini, maka kesepakatan yang kita buat itu ada meliputi pembelajaran jarak jauh dan PTMV. Pembelajaran jarak jauh yang pertama, modul, video materi, tugas, dan teknik pengerjaan tugas akan diupload pada GC kita maksimal sehari sebelum pembelajaran. Jadi tolong kalian pada 1 hari sebelum mata pelajaran Matematika Peminatan 3, silakan cek GC kalian masing-masing untuk melihat apakah sudah ada materi penugasan yang perlu kalian pelajari sebelumnya. Kemudian presensi dilakukan 5 sampai dengan 10 menit sebelum pembelajaran dimulai dengan cara menuliskan komen di GC dengan format nama, spasi presensi, spasi hadir. Contoh, Vita 54 hadir. Pasti mudah ya untuk kalian. Berikutnya, saat PJJ, guru atau Bu Vita akan tetap mendampingi kalian, maka jika ada hal yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan melalui komen di GC atau private chat kepada Bu Vita. Nanti setelah kalian bertanya, Bu Vita akan secepat mungkin memberikan penjelasan berupa foto atau nanti akan Bu Vita jelaskan pada waktu PTMV. Berikutnya, pembelajaran jenis yang kedua selama daring ini adalah PTMV. Jadi kita nanti akan ada tatap muka secara virtual. PTMV dikhususkan untuk sesi tanya jawab. Jadi ketika PTMV, kalian tidak lagi sedang belajar atau saya menemani kalian belajar. Tapi saya hanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tampung atau sudah kalian susun pada pertemuan berikutnya. Atau pertemuan sebelumnya, maaf ya. Jadi saya PTMV hanya khusus sesi tanya jawab. Jika tidak ada pertanyaan, maka PTMV bisa kita akhiri saat itu juga. Lalu kemudian nanti PTMV itu bisa menggunakan portal Zoom atau Google Meet. Nanti link Zoom akan saya berikan pada hari tersebut atau hari sebelumnya pada Google Classroom. Kalau Google Meet berarti nanti kita bisa langsung menggunakan Google Meet yang ada tertaut pada Google Classroom. Berikutnya, prosedur presensi pada PTMV sama seperti prosedur presensi pada PJJ. Siswa atau kalian semua wajib menaati tata tertib PJJ atau PTMV sesuai dengan panduan video tatip yang sudah diberikan dari sekolah lewat PA masing-masing. Berikutnya, perhatikan deadline setiap tugas. Karena pada setiap tugas akan ada deadline yang harus kalian kerjakan atau penuhi sesuai dengan deadline-nya apa.
Maka jangan sampai terlambat dalam mengumpulkan tugas. Berikutnya, ini ilustrasi PJJ dan PTNV. Contoh, di sini saya akan mengajar identitas trigonometri pada bab yang pertama. Tertulis tadi di awal, identitas trigonometri membutuhkan waktu 3 tatap muka. Maka, pertemuan pertama, kalau misalnya pertemuan tatap muka pertama PJJ, maka kalian dapat memperhatikan video materi, mempelajari modul, dan mengerjakan tugas dari rumah, dan akan dipantau oleh Bu Vita dari jauh ya, atau Bu Vita akan dari sekolah memantau kalian. Nah, jika pertemuan pertamanya kita berupa PTMV, maka kalian sudah harus mempelajari video sebelumnya. Jadi nanti ketika PTNV, Bu Vita akan menemani kalian mengerjakan soal-soal yang sulit atau yang kalian perlu penjelasan. Jadi nanti ketika kalian bekerja ada pertanyaan, Bu Vita akan memfasilitasi tetapi bukan menjelaskan materi dari awal. Jadi tolong dipahami baik-baik ya sampai sini. Lalu berikutnya, pertemuan tatap muka yang kedua, kalau misalnya dia berupa PTNV, maka kalian mendiskusikan soal atau mendiskusikan materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan PJJ sebelumnya dengan saya secara virtual. Oke ya, di sini ada kalian dengan Bu Vita, jadi kita hanya bertemu dalam monitor, tapi tidak masalah, kita pasti akan mudah dalam belajar ini. Lalu berikutnya, yang ketiga, tatap muka yang ketiga, misalnya dalam bentuk PJJ atau nanti berupa PTMV nggak masalah. Nanti kita bisa melakukan tes. Tes itu bisa berupa tes tulis, yaitu dengan cara Google Form, bisa juga dengan cara modul. Nah, bisa juga tesnya berupa tes lisan. Jadi kita bisa memanfaatkan PTNV dengan baik. Nah, begitu ya, tolong dipersiapkan. Lalu berikutnya, jangan lupa tugas-tugas harus diselesaikan pada hari tersebut. Misalnya pada waktu PJJ tatap muka yang pertama sudah ada tugas, berarti ketika waktu jam selesai kalian juga sudah harus menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi jangan sampai menunda-nunda tugas yang diberikan oleh Bu Vita. Bisa dipahami ya nak ya. Jika masih ada kesulitan atau pemahaman tentang ini, nanti bisa Bu Vita jelaskan lebih jauh, atau nanti kalian bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian pada komen ya. Lalu kemudian berikutnya, teknik penilaian. Penilaian dibagi menjadi 3 macam. Ada nilai pengetahuan, itu bisa kuis, ulangan, dan tes lisan. Kalian harus wajib memahami nanti saya mau mengambil nilai dengan teknik yang mana supaya tidak ada kesalahan atau kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik. Berikutnya, nilai keterampilan bisa berupa tugas, proyek, atau portofolio. Jadi harus dipahami juga ini teknik penilaiannya seperti apa, rubrik penilaiannya juga seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah nilai sikap, akan saya amati atau dilakukan pengamatan selama PJJ dan PTMV. Jadi tolong kalian harus bertanggung jawab supaya kalian bisa menuntaskan matematika peminatan 3 dengan lancar dan baik. Lalu, teknik remedial. Setelah ulangan harian, setiap siswa, baik yang sudah tuntas ataupun yang belum tuntas, akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilainya dan akan diambil nilai terbaik. Jadi siapapun kalian masih ada kesempatan yang kedua untuk memperbaiki nilai. Tapi jangan menunggu kesempatan yang kedua jika pada kesempatan yang pertama kalian sudah bisa mendapatkan nilai maksimal. Lalu berikutnya, jika pada kesempatan pertama perbaikan nilai masih belum tuntas, ini harusnya jika pada kesempatan kedua perbaikan nilai masih belum tuntas, maka kalian harus memperbaiki lagi sampai berhasil menuntaskan KD tersebut. Contohnya begini ya nak ya, ini ada di panduan kurikulum yang kemarin dibagikan melalui website sekolah. Di sini atas nama Timothy, nilai harian pertamanya 88. Lalu perbaikan pertamanya 100. Maka nilai akhirnya dari Timothy diambil nilai terbaik. Maka adalah nilainya 100. Kemudian Keiko
dia nilai harian pertamanya tidak tuntas, yaitu adalah 67. Kemudian perbaikan yang pertama dia mendapatkan 85. Berarti dari 67 dan 85 akan diambil nilai terbaik, yaitu nilai 85. Berikutnya Samuel, nilai harian yang pertama 50. Kemudian ketika sudah melakukan perbaikan, ternyata masih belum tuntas nih, 72. Maka dia harus mengikuti perbaikan lagi yang kedua. Nah, ketika perbaikan yang kedua, ternyata nilainya adalah 90. Maka yang diambil nilainya tetap 75. Karena dia mengikuti perbaikan lebih dari sekali. Oke ya, tolong dipahami sekali karena ini sangat membantu kalian supaya kalian lebih lancar dalam menjalani proses semester ini dan semester-semester berikutnya. Berikutnya, kalian bisa menghubungi saya secara pribadi di nomor WhatsApp 085743648553. Saya online WhatsApp itu hampir 24 jam. Maka silakan hubungi saya di jam-jam tertentu, tetapi misalnya di jam belajar yaitu di jam sekolah jam 7 sampai jam 1 siang. Bisa juga di sore hari yaitu antara jam 6 sampai dengan jam 7. Lalu berikutnya kalian juga bisa follow atau DM saya di Instagram saya @rosevitamelati. Silahkan kalau kalian follow, mau minta follow back boleh. Kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan juga bisa via DM. Oke. Berikutnya Bu Vita juga punya akun atau channel YouTube. Silakan kalian kunjungi channel saya di Rosevita Melati. Kemudian ketika mengunjungi jangan lupa subscribe, like, dan komen di video saya. Kemudian sekian penjelasan dari saya mengenai kesepakatan pembelajaran matematika peminatan 3 di semester ini. Jika masih ada yang kurang jelas atau ada hal yang masih ingin ditanyakan, kalian boleh menanyakan di kolom komentar GC. Nanti saya akan menjelaskan banyak kepada kalian. Kita saling mengenal, tidak ada yang sulit dalam belajar. Tetapi semuanya akan pasti bisa ketika kita mau berjuang. Sukses untuk kita semua, selamat berjuang, selamat sukses bareng di Matematika Peminatan 3. Sekian dari saya, Tuhan memberkati.